yang menjadi menarik sekali itu, ya coba saya renungkan. Pada saat itu memang apapun instruksi kalau guru kita, maka pasti kita laksanakan. Betul sekali, Ustaz. Suka atau tidak, itu pasti kita laksanakan. Menolak ya. Dulu tuh saya masih ingat ya, itu kan dari pondok sampai keluar keluar itu jalan raya itu kan jauh. Iya, lumayan Jadi capek. aturannya adalah pertama tidak boleh melepas songkok. Nah, itu kan ya namanya kita masih muda-muda mau kelihatan rambut supaya tampil kece kan Ustaz ya. Jadi aturannya tidak boleh lepas songkok sampai, dan itu ternyata memang kita lakukan. Iya. Kita lakukan ini, kita pertahankan songkok kita sampai depan. Itu. Kemudian yang kedua, tidak boleh pakai celana lepas, jeans, celana jeans ya. Itu aturan dulu kita itu tidak boleh. Katanya pakai celana manusia aja, jangan usah pakai celana jin. Iya. Celana jin. Iya, celana jin enggak boleh. Celana jin, celana manusia saja. Dan untuk lewat depan rumahnya guru Net ya. Berat sekali. Kita itu dia. sempat pikir beribu kali baru mau lewat itu. Minta izin pulang. Iya. Pokoknya kayak gunung gitu ya, kita mau daki kalau mau minta izin atau mau lewat aja depan rumahnya guru, luar biasa. Kalau mau minta izin pulang itu biasa 5 kali naik turun. Iya, betul. Tapi ada juga yang menarik pada saat itu. Pas kita kalau dulu itu mau izin pulang. Jadi persyaratannya harus hafal matan Al-Jazari, paling tidak matan tentang makhrajul huruf. Iya, makhrajul huruf. Ya. Kalau tidak salah huruf kayaknya kalau nggak salah. Makhrajul huruf. Karena kalau di pembahasan tentang makhrajul ada di matan Al-Jazari itu dihafalkan. Dan yang paling lancar dulu hafalannya itu kalau tidak salah Ustaz Nasruddin. Ya, aduh kalau Ustaz Nasruddin hebat sekali memang. Luar biasa ya. Kalau segi hafalan. Ada satu hal ini yang menarik sekali terkait tentang Al-Quran. Saya baru-baru ini mendengarkan seorang akademisi ya, menceritakan bahwa jika ingin dekat dengan Al-Quran, maka caranya adalah pertama harus membacanya, menghafalkan, mengajarkan, kemudian mengamalkan, tentu juga memahami artinya. Ya. Dan yang kita alami itu selama di pondok, itu memang kita digembleng secara alami tentang hal itu, ya. Walaupun kita belum bisa menjadi pakar Al-Quran, tapi paling tidak itu kita lakukan, ya. Itu disampaikan oleh Pak Kiai itu ya. Dan sekarang kita bisa melihat, ya, mungkin yang bisa mau membaca dari renungan saya bahwa dari semua alumni, ya termasuk dalam hari mungkin angkatan kita ya, angkatan kita itu rata-rata di antara kita semua itu semuanya sudah ada job, artinya tidak ada yang melanggar ya. Mungkin kalau bertanya, kalau di pesantren bisa apa? Bisa apa? Apakah ada masa depannya? Ya ternyata memang Allah memberikan kita itu suatu hal yang sangat luar biasa ya. Kenapa? Seperti yang kita ceritakan tadi itu, banyak kisah-kisah yang menarik, lucu, ya, lucu. Bahkan mungkin masih banyak cerita hal-hal yang mungkin termasuk cerita mistis ya. Itulah mungkin berkahnya Ustadz ya. Maksudnya kita sangat menjaga sekali. Bayangkan saja. Kalau saya ingat momen itu, saya kok melanggarnya tuh bukan karena pergi jalan Ustadz, hanya pergi zikir aja kok bisa kita patuh sekali untuk diberikan sanksi, dan kita juga logo saja. Ya, apalagi kalau misalnya memang kita betul-betul semua sanksi-sanksi yang kita terima dengan baik kita jalankan memang betul-betul pelanggaran yang memang tidak sesuai dengan aturan itu. Luar biasa kalau kita memang menjalankannya dengan ikhlas, pasti insya Allah pasti ada feedbacknya ke masa depannya nanti kayak gitu. Rata-rata yang sukses sekarang itu pernah kena sanksi dari guru ya, termasuk saya beberapa kali juga. Tapi jangan juga sengaja disanksi, jangan melanggar ya. Nanti kita jalani dengan ikhlas. Artinya selama menjadi santri, itu memang tidak elok kalau tidak ada pelanggaran. Tapi jangan menjadi pelanggar sejati. Nah, betul. Kita kan pelanggarnya ya. Tapi sebenarnya itu menggambarkan kita bahwa kita ini manusia, bukan malaikat. Betul. Ya, menggambarkan ini kita sekarang flashback ya Ustadz ya. Ini sekarang kita flashback ke kampus 2 lagi nih di Antang. Oh, di Antang ini. Kalau Ustadz melihat ini kayaknya bagaimana perasaannya? Apakah memang ketika melihat ini sudah kayak ini akan menjadi pesantren? Kalau kita lihat gimana nih? Jadi gini,
Saya hanya ingin menggambarkan saya seperti ini. Saya pernah jalan-jalan sama Gurunda di Pondok Jantang kampus 2 ini, kampus 2 ya. Jadi sambil saya berjalan dengan Gurunda itu sambil berdiskusi, beliau cuma sampaikan seperti ini, Jamal, saya tuh tidak pernah menyangka pondok kita itu bisa seperti ini. Ya, seperti kita lihat ini kan tidak ada apa-apa ya. Nah mungkin bisa diperlihatkan nanti seperti apa gambaran pondok kita yang sekarang. Ya, saya tidak pernah menyangka. Ternyata saya ketemu dengan salah seorang kiai ya dari Jawa juga, pembina pondok pesantren di Jawa, kalau tidak salah pesantren Al-Falah ya. Saya diskusi waktu pada saat itu saya jemput Syekh bersama dengan beliau. Disampaikan begini, tidak semua katanya alumni pesantren itu atau santri mampu membangun sebuah pesantren. Dan memang Allah memang pilih memang. Jadi memang orang pilihan, memang orang itu yang bisa, alumni pesantren bisa bangun pesantren. Iya, betul. Punya pesantren saja luar biasa. Apalagi punya pesantren yang sangat besar. Dan inilah salah satu guru kita itu sangat luar biasa ketika berada di Jawa, di Jombang itu guru kita itu sangat dikenal sekali. Kenapa? Karena salah satu yang membuat beliau ini adalah, keistimewaannya beliau adalah mampu membangun pesantren sebesar ini. Iya betul. Ya? Makanya Ustaz, ini saya heran sekali nih kalau saya flashback dan melihat foto ini. Waduh, kayaknya tidak ada tanda-tanda untuk bikin pesantren. Bayangkan Ustaz ya, saya zoom lagi, ini masjid yang ada di sana, yang di Makassar Indah kan Ustaz ya. Nah ini kosong nih, tidak ada apa-apa. Itu dalam baru kompleks pondasi. Kompleks ini ya? Iya, di belakang kompleks Ustaz. Iya, ini tidak ada apa-apa di sini. Dan kalau kita lihat lagi, inilah yang sekarang menjadi perumahan yang rumahnya Ustadz Enal, Ustadz ini di sini nih. Nah, ini masih sawah, terpampang nyata kan sawahnya. Jadi masih seperti ini ya? Masih begini Ustadz. Jadi kalau kita mengingat-ingat masa lalu, kayaknya tidak ada bayangan melihat sekarang luar biasa pembangunan pesantren kita di sini di Imam Hasim di kampus 2 Ustaz. Ya, ini juga kita ada fotonya Gurunda pada saat meninjau lokasi sini ya. Teman-teman pada saat bangun ini jalan masuk Ustaz yang di depan, jalan masuk depan ini teman-teman kita yang bangun ini, yang dibantu untuk buat pondasinya Ustaz. Ini ada Idnan nih pengantin baru kayaknya ada Idnan, ada Ustadz Ilham, almarhum ya. Ada juga Ustadz Abu Bakar kayaknya nih di belakang nih. Iya. Ya, ini waktu pertama ada Ustadz Abror juga di Batam ini. Juga saksi, ada Ustadz Akmal juga ini di belakang. Iya, ada Ile. Banyak sekali Ustadz. Ini momen-momen di mana kita pertama kali membangun jalan masuk nyata, jadi luar biasa pahala jarinya beliau ini. Ustadz Abu Bakar ini luar biasa, ada Ustadz Akmal juga. Ya. Ada juga kayaknya tuh saya cari dulu ada fotonya sama guru. Ini juga almarhum luar biasa. Ini yang pertama kali bangun adiknya guru adiknya Pak Haji Rewa ya. Iya, Dengembah. Iya, Dengembah. Iya. Ini adalah salah satu sosok ada atau kakak? Sosok adik. Adiknya Pak ini Haji sosok Rewa yang sangat luar biasa ya. Artinya beliau itu saya udah pernah melihat dia marah ya. Betul. Iya, selama kita di Tidung ya, kayaknya tidak pernah marah beliau ini almarhum ini. Ini paman guru kita ini. Beliau biasa. Pamanda ya. Senyap, cepat, tepat. Ya. Dan sudah menikmati hasilnya Ustadz juga. Wah, berarti dia Kopassus dong. Ini sudah menikmati hasil jerih payahnya Ustadz bangun ini jalan masuknya pondok ini beliau ini. Ya, yang tentu fondasi pertamanya. Ya tentu semua yang lewat itu yang masuk ke sini itu akan menjadi amal jariyah. Iya, betul Ustadz. Ini ada Gurunda fotonya pada saat memantau perkembangan pembangunan pondasi pertama. Ada. Ya, yang jalan masuk biasa. Saya masih ingat ini motor karisma motor karisma. Warna hijau Ustaz. Aduh. Tapi ada satu hal yang menggelitik saya. Ini Ustaz. Ada yang menggelitik saya dari yang kita lihat gambar ini. Kira-kira dalam hal berdirinya Gurunda melihat seperti itu, tentu ada bayang akankah pondok nanti itu akan besar seperti apa? Ya. Yang mungkin ya saya hanya bisa menebak saja bahwa yang membuat pesantren kita besar itu karena keyakinannya guru kita. Guru kita bahwa
ketika kita ingin melakukan satu kebaikan, maka pasti Allah akan memberikan. Betul, ya. Dan memang guru kita diberikan keistimewaan sangat luar biasa ya, biasa sehingga Allah memilihnya sebagai seorang yang hafiz Al-Quran, dan bukan cuma di kalangan kita di Al-Imam Asim, tapi secara nasional itu beliau sangat luar biasa ya. Berarti belum ada jalan keluar dulu. Belum ada Ustaz. Belum ada sama jadi sekali. Jadi harus perumahan. Ya, jadi betul. jembatan ketiga masuk dulu hanya ada pesawat. Dulu Ustaz di mana dulu kita Ustaz? Kita keberadaan kita waktu ini di mana ya? Saya sudah masih di Sorong. Saya sudah di Papua. Di Papua ya. Iya. Masih di Papua. Ustaz Jamal, saya masih di Makassar tapi aktif di Al-Azhar. Ustaz Turamin di Baru. Saya memang tidak pernah keluar Ustaz sejak 2002 sampai detik ini. Jadi ini beliau ini dari awal menceritakan dari awal. Ya, jadi perjalanan Al-Imam Asim itu beliau itu bisa gambarkan secara detail. Alhamdulillah bisa jadi saksi sejarah Ustaz ya terkait dengan Imam Asim. Satu-satunya bisa dimuseumkan nanti. Jangan juga Ustaz ya. Artinya kan kalau berupa barang, dia barang antik. Iya. Kan dari awal ya mengikuti sampai sekarang. Iya Ustaz. Ini ada juga momen Ustaz, ini momen di mana pertama kalinya Pondok Kampus 2 mau ditempati Ustaz. Ini betul. Ada rumah yang kita bikin, rumah-rumah yang kita bikin dulu, dan inilah yang menjadi cikal bakal menjadi pesantren Al-Imam Asim di kampus dua Ustaz. Betul. Ya, mari kita lihat Ustaz ya. Ini ada momen dulu di mana kita bakar ikan dulu pertama ya. Ini ada yang pengantin baru juga Ustaz Syahril, ada juga Ustaz Munakish sekarang di Madinah Ustaz ya, kayaknya sudah selesai juga beliau ini. Kuliah di sana ya? Di sana. Tapi ngomong-ngomong ini sambil kita melihat ini, itu alumni kita sebenarnya sudah berapa jumlahnya? Kalau alumni kita waktu wisuda pertama aja kita ada 68 orang Ustaz. 68 sudah pertama. Jadi 2, 3, 4 sampai ke kemarin sudah lumayan juga jumlahnya, mungkin sudah ribuan. Ada mungkin sekitar 600-an ya. Tugasnya ketua IKA Imam Asim itu yang mendata. Iya betul. Saya kan ketua ini. Iyalah. Masa lupa. Ya. Tapi anggaplah hari ini bahwa saya itu minta laporan aja. Oke Ustaz. Jadi kalau misalnya kita flashback, sebenarnya alumni kita mungkin sudah ada ribuan Ustaz. Ribuan. Dan sudah tersebar di mana-mana ya. Termasuk di luar negeri kan, alumni kita sudah ada di luar negeri. Ada satu hal juga ini ya. Sambil nanti kita flash gambar ini. Alumni kita itu mungkin karena dia berada di mana-mana ya, berada di mana-mana. Mungkin slogannya bahwa di mana kau bisa menemukan Tuhan, maka Tuhan itu ada di mana-mana. Ya. Jadi kurang lebih mungkin alumni kita seperti itu, tapi dia bukan Tuhan. Ini Ustaz nih. Tapi ini ownernya Imam Asim ini. Bapak ya. Ownernya Al Imam Asim, Yayasan Imam Asim. Founder ya, bukan owner. Founder. Ini founder Al-Imam Asim. Ini orang tua kita ini yang sangat luar biasa ya. Saya itu banyak belajar. Banyak belajar meskipun kita beliau multi talent, apapun bisa dikerjakan. Ini beliau ini saya tuh banyak belajar ya. Artinya mungkin bukan belajar secara bertanya-tanya, tapi dari kehidupannya beliau menjalankan aktivitas sehari-harinya. Itu sangat luar biasa. Artinya apa sih yang selama beliau sentuh sesuatu, maka itu bisa jadi sesuatu. Betul. Ya, bisa jadi sesuatu. Saya enggak pernah mikir itu beliau bisa mampu perbaiki mic dan sebagainya. Haryanto ya. Ke belakang dulu Ustaz. Ada Ustaz Haryanto yang masih sangat langsing sekali dengan Ustazul Fikar. Ini baju saya ingat ini bajunya ini. MTQ Fak kayaknya. Fak atau apa sih ini? Fak ini. Ya. Iya, itu Masjid Tamburak namanya. Timburak. Ini ada Mursaha ya, sekarang sudah eksis di mana kalau enggak salah di Jakarta ya. Ustaz. Terus ini Ustaz yang apa? Yang nanti bagus dipanggil Ustaz Haryanto ini sebagai pelaku sejarah di sini. Ini rumah ini yang sekarang yang menjadi Qoah Ustaz. Ini rumah-rumah yang menjadi Qoah sekarang. Posisinya di situ Ustaz. Dan ini yang di belakang ini sangat familiar sekali Ustaz ini. Mau lihat aslinya Ustaz ya? Iya. Tunggu penasaran ya, kita lihat ini aslinya dia. Ini siapa ini? Muhammad Hilal Munawar. Hilal ini. Tahun berapa ya kalau nggak salah ini, sekitar tahun 2000. Bukan Ustaz, 2000 berapa ya? 2008 2009. Ini dulu
hilal dulu ini waktu masih kecil. Ya mohon maaf hilal kalau lihat ini ya. Okay. Waktu masih kecil dulu tuh saya masih ingat dulu ketika sudah mandi tuh sering kita curi. Kok dicuri Ustaz? Iya dicuri karena kenapa? Ya lucu mungkin atau apa? Lucu ya. Karena pertama kan. Anak pertamanya kalau sudah mandi sudah harum kita culik dari rumah guru kita. Dari mainan kan sangat dengan mainan dan memang dia pada saat itu lucu kan. Jadi dia cepat-cepat. Iya karena memang sipit matanya Ustaz dia masih kecil memang. Jadi tanya Tuhanmu siapa? Allah. Siapa nih? Dia tanya. Ditanya apa isi perutmu? Ada Ka'bah, ada apa? Banyak sekali itu. Dan yang paling apa? Yang paling masih umur kecil belia seperti dulu masih umur berapa ya? Pokoknya jelas bukan 3 tahun. Berarti ya 3 tahun lah. Saya pakai cincin. Dia bilang, Jamal pakai cincin. Perempuan itu pakai cincin Jamal. itu ya ini. Alhamdulillah sekarang sudah habis 30 juz. Masya Allah. Sudah hampir selesai Ustaz juga. Sudah hampir selesai satu. Generasi penerus. Sudah hampir menikah kan? Iya. Iya. Jadi ini insya Allah akan memimpin Imam Asim selanjutnya. Jadi kita sangat support ya supaya bisa belajar. Termasuk sekarang yang kita beradaan kita di sini Mas Media itu dia bawa kendali dan pimpinan beliau. Masya Allah luar biasa Ustaz ya. Oke. Nah ini dalamnya rumah yang tadi tuh Ustaz yang cikal bakal jadi qoah itu ya. Ini meninggal semuanya. Saya kalau tidak salah digilir sini bermalam ya. Betul Ustaz digilir kita nginap di sini ini nih. Rumahnya luar biasa ya. Oh ini ada ya. Imam ini. Ya Imam Ustaz. Ini Imam partnernya Mediandaris. Oh iya. Apa ya? Ya. Nih masih ada semua di sini foto-fotonya Ustaz. Iya. Nanti segmen ini nanti Ustaz Haryanto yang bagus dipanggil. Bisa dipanggil. Ustaz Muammar ya. Iya. Pelaku. Kita bukan pelaku dari depan. Masya Allah ada almarhumah ini ya, ibunda dari gurunda kita. Luar biasa masih ada beliau ini di sudut nih orangnya. Ya. Ini Ibunda Haji saya Hamdiah dan terkait tentang beliau. Ini mungkin bisa menjadi pelajaran untuk kita semua juga. Ya. Itu beliau kan asik juga diajak cerita tentang kok bisa punya anak ya. Pimpinan pondok pesantren, kemudian penghafal. Jadi beliau sampaikan seperti ini. Suatu ketika katanya ini kenapa bisa jadi suatu ketika katanya Bapak Haji itu bermimpi. Kemudian dia temukan sebuah kota yang besar. Di dalam kota itu ada emas. Kalau tidak salah ada 3 emas dia dapatkan. Jadi wallahu alam apakah emas itu yang dalam mimpinya itu kalau ditafsirkan ya itulah termasuk guru kita dan para saudaranya ya. Dan alhamdulillah sekarang ini berkembanglah Al-Imam Asim ya, dan dikenal di bukan cuma Sulawesi Selatan tapi nasional sudah terkenal ya. Khususnya di Indonesia Timur sebenarnya kita sudah sangat eksis sekali Ustaz. Ya, jadi satu itu yang susah sekali dilupa itu yang masih kekeluargaan ya. Di Tidung Mariolo itu kekeluargaan yang luar biasa. Betul. Ya. Dulu kita masih sering ada acara sering panggil makan ya. Ya betul. Oh ada nih Junet. Oh iya mesin penghancur. Dan alhamdulillah tetangga pondok itu kayak langsung rasa keluarga. Iya betul. Meskipun bukan tidak ada hubungan keluarga tapi malah melebihi keluarga. Bahkan ada warga itu sampai begini nanti kalau misalnya kamu lapar, kamu ke rumah makan ya. Betul. Itu yang susah didapatkan ya. Kita makan di pondok juga. Iya betul. Itu luar biasa itu. Mungkin ada hal yang mungkin terlupakan juga dari kita ya. Pada saat kita mondok di sana itu yaitu di mana teman-teman semua kita mengajar ya, betul-betul tidak ada bilang kita akan mendapatkan insentif atau apa ya. Tapi tentu bisa diceritakan sekarang ya. Ceritakan kenapa kita mau mengajar ya, padahal yang saya yakin teman-teman tidak ada bilang supaya dapat begini berapa sih dulu tuh ya. Itu. Tapi kenapa bisa kira-kira? Ini bisa menjadi pelajaran buat kita termasuk adik-adik kita bahwa
mengajar itu sangat luar biasa dan ternyata hasilnya sekarang kita bisa capai. Iya betul. Dengan posisi yang sekarang Ustadz Jamal luar biasa. Sekarang sudah punya anak 3, terus sekarang jadi koordinator kampus 4, sekaligus jadi kepala sekolah, kepala madrasah MTS Putri di sana sudah sangat luar biasa sekali Ustadz. Artinya bahwa memang apa yang kita kerjakan dulu, buahnya sekarang Ustadz ya. Kita sudah rasakan sekarang. Ustadz Nur Amin sekarang yang super duper tenang sekarang, wah luar biasa sudah ASN ya. ASN. Saya enggak pernah menyangka beliau itu bisa lolos PNS. Betul ya. Bukan berarti menyebut tidak. Betul ya. Mungkin karena kita ini santri ya, kita itu bisanya apa? Tapi ya walaupun mungkin karena kehendak Allah, betul, mungkin kemuliaan daripada Al-Quran itu sendiri. Dia tidak sengaja. Dia dipaksa masuk PNS. Iya karena ceritanya begitu saja. Momennya itu katanya dipaksa untuk daftar CPNS. Saya dipaksa masuk PNS. Tapi ini sebenarnya doa dari kepala madrasah Sanawiyah juga. Saya sampaikan beliau bahwa mau daftar, bilang insya Allah lulus begitu. Kenapa? Karena terakhir nih. Iya kan kemarin sempat ngobrol saat mau daftar kan, ya udah daftar aja insya Allah lulus. Saya ingat kata-katanya lulus mungkin. Saya kira bilang bos sama kuliah di sini. Tapi ada satu kata-katanya guru kita dulu. Itu saya masih selalu teringat kata-kata itu. Dia kata guru kita begini, jangan pernah ragu dengan Al-Quran. Ya, betul. Jangan pernah ragu dengan Al-Quran. Kan persoalan masalah kehidupan apa itu jangan pernah ragu. Berkhidmat dengan Al-Quran. Kita belum pernah menemukan seorang penghafal Al-Quran atau yang memiliki Al-Quran di dadanya itu hidup di bawah kolong jembatan atau apa, itu tidak ada begitu saya. Jadi memang saya tidak tahu apa ini hadis atau ungkapan. Innallaha ghinan la faqra ba'dahu. Sesungguhnya Al-Quran itu membuat kaya dan tidak ada kefakiran sesudahnya. Masya Allah. Dan saya ada satu hal yang menarik juga saya sini terkait tentang masalah jodoh ini. Masalah jodoh. Itu ternyata teman-teman kita tuh banyak menikah bertemu dengan jodohnya itu karena Al-Quran. Iya betul. Artinya asbabnya bertemu dengan jodohnya itu karena Al-Quran. Ceritakan dulu Ustaz Samin. Salah satunya. Ya mungkin ya. Ya betul. Dan mungkin begitu ya. Mungkin betul. Seperti itu. Tunggu dulu jodoh yang keberapa ini? Begitu ya. Oke. Iya. Setelah sekarang sudah punya anak berapa saat? 4. Sudah 4. 4 alhamdulillah. Saya bisa ceritakan, saya tuh bertemu dengan jodoh saya itu. Saya diundang oleh salah seorang alumni juga ya. Saya bisa share Al-Quran di masjid saya, masjid baru. Saya ke sana. Wah, ternyata saya ketemu dengan calon mertua saya. Masya Allah. Jadi calon mertua saya katakan gini, ini kalau bukan dari Sengkang, pasti dari Makassar ini. Ternyata pas ketemu bincang-bincang, ternyata keluarga. Akhirnya sampailah pada saat bertemunya jodoh, menyambung hubungan silaturahmi yang mungkin renggang, dalam artian mungkin tidak pernah bertemu. Bertemulah di situ. Dan saya merasa bahwa itu karena Al-Quran. Yang kedua, saya untuk pengalaman saya itu saya masuk di salah satu lembaga yang istilahnya skalanya yang besar ya, karena dia punya cabang di seluruh Indonesia itu. Itu masuk di sana itu tanpa tes lulus, itu kenapa? Karena Al-Quran, Ustaz. Jadi salah satunya di sana guru yang masuk tidak pernah tes saya. Al-Azhar, Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Dan itu saya mengajar sekian tahun itu menjadi guru mengaji. Dan saya tidak pernah membayangkan pernah menjadi kepala sekolah. Betul. Tidak pernah menjadi cita-cita. Bahkan berangan pun tidak pernah. Kenapa? Karena saya tidak pernah merasa tidak mungkin ya. Tapi karena Allah menakdirkan itu bisa jadi kepala sekolah. Justru saya pikir dulu itu bahwa nanti Jamal ini bisa jadi koki. Semestinya. Ternyata sampai sekarang Ustaz saya masih senang masak. Masak ya. Betul-betul berkah Al-Quran ya. Ustaz Darwis juga sekarang luar biasa sudah jadi kepala kesantrian. Kepala apa dulu? Kepala kesantrian. Pesantren. Kepala kesantrian. Kalau beliau ini banyak sekali pesantrennya dia dirikan. Jangan kata di sini Ustaz, ada juga di Pucang ya, di Maros. Jadi kepala sekolah juga Ustaz ya. Pada saat kita sama rata-rata ini kepala sekolah yang hadir. saya saja yang cuma guru. Saya juga Ustaz tidak menyangka bisa jadi kepala madrasah sebenarnya Ustaz. Bisa sampai di titik pendidikan di tertinggi, puncak pendidikan tertinggi. Saya juga tidak pernah menyangka bisa di titik ini. Selesai juga. Beliau ini selesai doktornya. Selesai doktor, lulus doktor ya. Dan salah satu alumni pertama doktor
Kayaknya Ustaz. Kayaknya kita yang pertama ya. Dan insya Allah menyusul. Semua menyusul insya Allah. Ada menyusul kan ada Ustaz Hizbullah, ada Ustaz Hussein, ada Ustaz Amir ya. Artinya dulu kita sekedar mengaji saja, tidak pernah membayangkan akan seperti ini ya. Tidak pernah membayangkan Ustaz ya. Betul berkah Al-Quran. Iya. Betul. Saya ingat itu ada kata-kata guru saya itu. Hal-hal yang dibangun dari keikhlasan itu akan menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Mungkin ini di Imam Asim di situ ininya. Artinya memang kita tidak bercita-cita ingin seperti ini, seperti tidak itu. pernah sama ngaji sekali. saja. Itu anjuran Quran dah. Pokoknya ngaji saja, Allah yang ngatur nanti rezekimu. Betul. Gitu. Dan ada juga yang mungkin juga terlepas daripada pantauan apa istilahnya pengamatan kita. Saya berada di pondok selama 5 tahun di pondok dulu itu. Saya tidak pernah mendapatkan guru itu memukul. Wah itu juga. Betul. Iya, saya baru belum pernah. Sampai detik ini. Sampai detik ini belum pernah lihat. Nah, padahal selama ini apa ya? Terkadang kalau di pesantren itu satu hal yang sangat-sangat sekali. Pokoknya salah sedikit tak. Iya betul. Tapi guru itu tidak pernah. Artinya guru kita itu mengajarkan tentang kelembutan. Iya betul. Artinya salah satu sifat Nabi. Ya. Harismatik ya. Harismatik. Itulah mungkin sebenarnya Ustadz kita memang di sini ya. Yang kita aplikasikan ke santri itu memang seperti itu Ustadz. Jadi saya memang melihat pembina sama sekali tidak pernah melakukan hal yang demikian. Betul, karena memang kita melihat dari gurunda kita ya, mengajarkan hal-hal yang meskipun beliau tidak pernah menyampaikan, tapi by action beliau ini. By action dia sampaikan by action, makanya kita tahu ini posisi seperti ini kita tidak boleh melakukan hal yang demikian. Dan itulah sebenarnya yang ada di pondok ini, kita tidak pernah memperlakukan yang namanya sistem senior junior juga. Betul. Karena itulah alhamdulillah sampai sekarang tidak ada sekarang tidak ada. Alhamdulillah. Kan ini pendidikan itu adalah keteladanan. Betul sekali Ustaz. Ada ini juga ini ya, menarik juga mungkin sebagai informasi juga para alumni juga. Biasa kan ini gurunda ini kapan marahnya. Jadi salah satu kalau menebak kapan marahnya guru ini menurut saya ya ketika dia marah itu ketika menyampaikan nasihat kepada kita dan kemudian nasihat itu terkait tentang, jadi beliau selalu menyampaikan nasihat itu dalam Al-Quran. Nah ketika dalam Al-Quran itu terkait tentang hal-hal yang sangat luar biasa, berarti ini guru kita ini marah ini. Itu tidak pernah mengekspresikan dalam bentuk suara keras mengendak. Ini durasinya sampai jam berapa ya? Ustadz kalau kita lanjutkan ini kayaknya tidak bisa selesai nih Ustadz ya. Nampaknya mungkin begini saja kira-kira apa yang membedakan dari Al-Imam Asim yang dulu dengan yang sekarang. Tentu bukan kita mencari jeleknya ya, tapi yang sisi hal yang sangat menarik ya, yang membedakan dari segi positifnya lah Ustadz, begitu maksudnya. Iya. Kalau Ustaz Naramin ada. Iya. Apa yang membedakan Ustaz? Tadi dikatakan sama Ustaz Jamal, apa yang membedakan Imam Asim dari yang dulu sampai yang sekarang? Kira-kira apa? Kalau saya ini. Kita dari dulu. Santri yang dulu sudah tua sekarang. Itu jelas Ustaz, itu jelas. Itu jelas. Uban sudah ada di mana-mana Ustaz. Masih awet muda sampai sekarang. Atau mungkin gini Ustaz ya, pertanyaannya kita rubah. Kesannya mungkin. Yang masih sampai sekarang, yang dulunya ada sampai sekarang masih ada. Coba Ustaz budaya kita ya. Apa ya, itu tadi gurunda ya, keteladanannya beliau ya. Kemudian cara mengajarnya dari dulu sampai sekarang itu sama ya. Betul. Artinya beliau langsung menerima setoran dari santri yang bahkan idat pun beliau ingin anak idat ini bisa setoran sama beliau. Diperdengarkan bacanya sama gurunda. Dan beliau itu tidak pernah kehilangan inovasi. Perhatiannya ya. Betul. Perhatian, inovasi selalu termutakhir. Terbukti itu pesantren kita itu luar biasa. Itu atas inovasi. Kalau Saudari, kalau saya salah satu yang membuat kita betah di sini itu kekeluargaan. Kekeluargaan yang mungkin di luar susah kita dapatkan. Mungkin saja nilai materi banyak yang menggiurkan di luar. Betul sekali. Tapi yang membuat kita betah itu kekeluargaan itu di sini. Betul sekali Ustaz. Kalau Ustaz Jamal sendiri gimana?
Kalau yang pertanyaan saya tadi itu apa yang ada dulu dengan sekarang tetap ada, yaitu tadi kekeluargaan Ustaz ya, kekeluargaan. Kemudian yang kedua budaya kita dulu ya, di mana seperti kayak budaya tahsin, budaya masih ada sampai sekarang ternyata itu tidak ada perubahan. Sama, walaupun cuma modelnya saja yang dirubah, tetapi itu tetap berjalan. Makanya kadang orang masyarakat itu kalau ada imam itu mampu menebak. Betul. Betul. Bukan dari mamam, dari tidung. Artinya kan kalau misalnya kita berada di masjid, kemudian dengarkan orang imam, itu gampang sekali tebak. Wah, ini alim masih. Dan itu mungkin ciri khasnya itu saya tidak tahu ya apakah seperti, tapi mungkin terbentuk dengan alam ya. Dan itu mampu bertahan sampai sekarang. Karena tahsin itu tadi. Bahkan yang sangat luar biasa, saya juga heran-heran juga ya, bagaimana ya bisa. Itu anak-anak kalau sudah 1 tahun di sini, atau dosis 1 tahun, 6 bulan saja itu, kalau dia mengaji sudah berubah sekali. Itu bacanya kayak luar biasa sekali itu. Makanya ternyata katanya itu di orang Arab itu, dari Arab itu di Timur Tengah itu sangat salut dengan orang Indonesia. Makanya jangan heran kalau banyak orang Indonesia itu imam di Timur Tengah. Kenapa? Karena kita ini kan bukan orang Arab. Hidungnya kan pesek sekali. Kecuali suaranya sedikit-sedikit ya. Cuma kurang cambangnya aja ya. Dan kita bisa fasih membaca Al-Quran. Dan kita sangat terkagum-kagum sekali. Mungkin. Kalau saya melihat yang tidak pernah berubah. Imam Asim adalah dari segi tradisionalnya kita, Imam Asim sampai dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Itu adalah tradisinya, itu tidak boleh menggunakan alat musik apapun kecuali kasidahan rebanahan di sini. Betul. Tidak pernah kan? Gitar tidak boleh digunakan. Kemudian sampai detik ini. Kostum juga. Alhamdulillah kostum dulu itu dari dulu wajib putih kalau maghrib. Sampai sekarang juga sampai sekarang masih ada. Masih dipertahankan. Peci putih, baju putih. Sudah ada 8 wisuda insyaallah Ustaz. Insyaallah kan ada wisuda bulan 8 bulan 11. Ini angkatan keberapa sekarang? Ke-8 Ustaz. Jadi itu tidak pernah berubah Ustaz. Betul. Pokoknya kita tidak pernah mengambil alat musik yang yang dipetik di apa, pokoknya tidak boleh. Betul-betul hanya marawisan, banjari, itu aja yang kita gunakan. Tidak pernah berubah Ustaz. Beberapa bulannya lalu tuh Gurunda pernah menyampaikan ke saya itu gini, Jamal coba hafal ada itu apa kemotonya NU ya. Mungkin terjemahannya seperti ini. Mempertahankan budaya yang lama, mengambil budaya yang baru, tetap mempertahankan yang lama ya. Karena seperti itu. Artinya mungkin seperti inilah yang seperti pertanyaan tadi, bahwa apa yang menjadi budaya kita tetap bertahan sampai sekarang. Itu mungkin seperti itu ya. Ciri khasnya betul. Ciri khasnya tetap dipertahankan. Saya ingat dulu itu kalau kita pakai celana. Pakai celana panjang. Pasti teman bertanya mau kemana? Karena kita tidak pernah pakai celana selama di pondok. Selalu pakai celana. Satu hal ini mungkin karena dari Imam Asim ya. Jadi saya itu sekarang itu kalau mau ke apa namanya ke mall apa itu, saya itu masih pede sekali tuh pakai sarung. Betul. Sangat pede sekali saya. Luar biasa. Salah satu pakaian yang sangat paling saya senang adalah sarung. Betul. Sangat senang saya sarung. Jadi Ustaz Amin tidak bisa tidur kalau tidak pakai sarung. Ustaz. Baik Ustaz. Masih ada Ustaz? Ini kesannya mungkin terakhir. Kesan. Oke. Saya kesannya alhamdulillah termasuk paling berkesan karena saya adalah salah satu dari sekian banyak alumni Imam Asim yang dihatamkan di Jakarta. Itu yang paling berkesan. Karena pada saat itu saya ikut lomba bersama Saudarwis, lomba MHQ kedua bersama Saudi. Pertama kali ikut di sana dan alhamdulillah saya bisa bangga karena bisa dihatamkan di sana di Pondok Gede ya. Di Pondok Gede. Itulah kebanggaannya. Ada satu hal yang menarik. Alhamdulillah. Ada satu ini yang menarik. Ada yang menarik dari beliau sini. Ini beliau sini, walaupun dia tidak mengaji sekian hari, berbulan-bulan, tetap lancar hafalannya. Luar biasa. Artinya kalau dibilang tidak pernah mengaji, jarang sekali mengaji dia. Tetapi kalau dites, lancar. Semuanya ada caranya. Mungkin bisa
Artinya apa ya? Saya dari dulu sampai sekarang ngaji murattal ya. Jadi beda kalau kita mengaji cepat dengan mengaji lambat. Memang betul-betul memang lambat ya. Kemudian apa istilahnya mungkin orang tidak tahu saja ya. Jadi apa ya istilahnya kapan ada waktu ngaji yang ngaji begitu. Artinya tidak perlu harus orang tahu kita ngaji. Seperti itu. Biar baring-baring itu saja. Betul. Dan alhamdulillah saya beberapa kali juga pindah pondok dan itu mungkin salah satu keberkahannya dari gurunda-gurunda yang telah mengajarkan kepada saya. Kalau Ustadz Jamal kesannya apa? Kesan terakhir. Iya, kesan terakhir nih sebelum kita closing nih. Mungkin kesan ya, karena saya dulu kan bukan dari Imam Asyim dulu ya. Jadi setelah saya tamat selesai kuliah kemudian masuk Balagain, satu hal yang menjadi terkesan saya adalah ketika gurunda menyampaikan satu pesan ke saya macam ini. Kata guru kita Al-Walid Kiai Hasin Syakhu Muhammad berkata seperti ini. Salah satu tolak ukur keberhasilan sebuah pesantren adalah ketika para alumni itu bisa kembali mengabdi berkhidmat ke pondoknya. Dan itu yang membuat saya tersiksa, mengguncang hati saya tanpa saya berpikir. Saya bilang insya Allah gurunda ketika mengatakan ya sekarang, saya ya sekarang. Dan alhamdulillah kesan inilah yang saya sekarang sudah jadi koordinator kampus 4 Ustaz. Posisi nyaman di tempat yang sebelumnya dan ternyata memang ada satu kenikmatan di mana kita. Dia meninggalkan zona nyamannya di Al-Azhar luar biasa dengan posisi tertinggi Ustaz. Jadi kepala madrasah. Pindah ke sini dan harus membangun dari awal lagi karirnya luar biasa sekali. Dan satu hal yang mungkin kalau pertanyaan apa kesan ya berinteraksi dengan guru kita itu yang paling kenikmatan ya. Saya kira mungkin itu kalau dari saya. Kalau Ustaz Darwis nih kesan terakhirnya sebelum closing ya. Saya itu ya apa ya? Ketika saya di Papua dulu itu tiap bulan saya mau ke sini. Betul. Ingat sekali itu. Jadi pada 2000 berapa ya saya ajak istri taruwihan di Ramadan di sini. Ya ujung-ujungnya saya ajak pindah ke sini. Luar biasa ya. Tenang di kampungnya orang. Karena saya tahunya Ustaz Darwis di Fak-Fak juga zona nyaman di sana. Segi duniawi kan. Oh luar biasa. Usaha beliau bolak-balik Jakarta. Iya. Biasa ke Jakarta dulu, mampir Imam Asyim, terus ke Fak-Fak lagi. Ya, itulah. Karena ini apa namanya? Itu tadi guru kita itu bukan cuma sekedar guru ya. Beliau kadang menjadi bapak, kadang menjadi kakak, kadang menjadi teman curhat. Pokoknya segalanya lah. Dan memang ya laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina ghina nafsi. Bukanlah sebuah kebahagiaan yang banyak hartanya posisi yang tinggi, tapi memang kebahagiaan itu ya di hati. Kalau memang betah di situ, nyaman di situ ya pertahankanlah. Terakhir sebelum saya closing statement, kesan sebenarnya saya tidak bisa membahasakan lagi kesannya ya. Artinya bahwa kesan pertama saya ada di pondok sejak tanggal 20 Agustus 2002 sampai sekarang pun. Iya, itu momennya wah luar biasa. Perjalanan Imam Asyim saya sangat dapat banget ya. Jadi semua perjalanan step by stepnya tahu sekali posisi-posisinya di mana struggle-nya gurunda, struggle-nya pondok, bangun Imam Asyim seperti apa, tahu banget itu. Jadi semoga bisa selalu membersamai beliau, selalu bisa mendampingi beliau dan kita juga bisa mendampingi beliau. Jasa-jasa kemarin ini tidak bisa lah alhamdulillah dihitung karena dari awal betul ya. Iya Ustaz. Jadi itu mudah-mudahan kita selalu akan ada selalu di lingkungan Al-Qur'an di Imam Asyim ini. Dan bahkan dipercaya lagi untuk kampus 4 pembangunannya sebagai bendahara ya alhamdulillah. Sebagai ketua Ustaz. Ketua pembangunan tidak gampang ini jadi ketua. Itu juga kemarin momennya luar biasa sangat itulah banyak kesan. Banyak sekali kesannya Ustaz. Ya Ustaz mungkin udah dulu ya Ustaz ya. Mungkin begini ya sebelum kita tutup perbincangan kita ini ya selaku yang diamanahkan sebagai ketua IKIMAS. Silakan ketua IKIMAS. Selaku ketua IKIMAS. Jadi IKIMAS adalah Ikatan Alumni Al-Imam Asyim. Walaupun belum terlalu efektif berjalan, tetapi paling itu bahwa ini sudah ada keberadaan IKIMAS itu sudah ada. Dan menghimbau kepada seluruh para alumni yang mungkin yang mendengarkan atau yang melihat menonton tayangan ini menyampaikan kepada kita semua bahwa
pondok kita sekarang itu sudah berkembang, ya, dan beberapa pesantren dan beberapa proses pembangunan yang dilakukan yang mungkin menggerakkan hati kita semua, mari kita bersama-sama untuk menyisihkan mungkin lengan kita, termasuk kantong kita ya, untuk membantu pembangunan pondok kita. Kemudian begitu pula dengan kami harapkan kehadirannya para alumni di studio kita. Ya, betul. Studying. Mungkin menceritakan pengalamannya atau menceritakan kesan-kesannya untuk memberikan motivasi baik kepada masyarakat maupun kepada alumni maupun kepada adik-adik kita ya terkait keberadaannya di Imam Asim. Stasbur ditunggu Stasbur. Ya, betul. Ya, saya kira cukup Ustaz ya. Saya kira mungkin itu, dan terima kasih kepada kepada teman-teman semua, dan saya kira ini program podcast duduk bersama ya duduk sila ini bukan yang terakhir untuk alumni angkatan kita ya, tetapi akan terus berjalan ya, dan kita tentunya akan undang lagi teman-teman yang lain. Dan terima kasih kepada kru tim Media. Mudah-mudahan sukses ya. Sudah memfasilitasi kami supaya bisa ketemu ini, karena jadwalnya beliau itu sangat padat sekali untuk kita satukan bersama. Walaupun kita satu pondok kadang kesibukan masing-masing. Iya, betul Ustaz. Iya. Oke. Kira cukup saja. Terima kasih banyak Ustaz Darwis, Ustaz Nur Amin, Ustaz Jamal. Sukses selalu, sehat-sehat selalu. Insyaallah kita akan selalu bersama-sama untuk bantu Gurunda membangun Imam Asim semakin maju ke depan. Semoga guru kita selalu sehat. Iya, betul, itu yang utama ya, selalu sehat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita hapus dulu.